Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang anaerobik digester. Kelompok 7 ada Emerald Derike NP40, Adinda Putri NP41, dan saya sendiri Sultan Al-Faridzi NP42. Definisinya, anaerobic digester, proses biologis di mana bahan organik terurai oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob. Proses anaerobic digestion dapat mendegradasi sampah organik menjadi biogas tanpa kehadiran oksigen. Konsep of reaktor. Di sini kami memilih dua jenis reaktor. Yang pertama, fixed dome digester. Digester tipe fixed dome ini terdiri dari digester berbentuk kuba tertutup dengan penampung gas yang tetap, inlet untuk memasukkan substrat, dan tangki untuk menampung digested. Biogas yang dihasilkan ditampung di bagian atas reaktor, di mana bagian ini dilengkapi dengan katup untuk gas keluar. Selanjutnya, floating drum digester. Digester tipe ini terdiri dari digester berbentuk silinder dengan bagian atas untuk menyimpan gas yang dapat mengapung mengikuti volume gas yang tertampung. Hasil produksi biogas akan terkumpul di dalam drum gas yang dapat naik dan turun bergantung pada volume gas yang terbentuk. Selanjutnya yaitu kinetik dari anaerobic digester. Parameter kinetik biodegradasi anaerob limbah cair optimum diperoleh pada konstanta setengah jenuh yaitu 1,06 gram per liter dengan laju pertumbuhan spesifik maksimum 0,187 per hari dan perolehan biomasa 0,395 gram VSS per gram COD. Sedangkan konstanta laju kematian mikroorganisme yaitu 0,027 per hari dan konstanta pemanfaatan substrat maksimum 0,47 per hari. Potensi biogas yang dihasilkan dari 600 sampai 700 kg limbah cair yaitu sekitar 20 meter kubik biogas dan setiap meter kubik gas metana dapat diubah menjadi energi sebesar 4.700 sampai 6.000 kilokalori atau 20 sampai 24 mj. Dengan kapasitas 30 ton TBS per jam dapat menghasilkan tenaga biogas dengan energi setara 237 kW. Proses yang terjadi pada anaerobic digester. Yang pertama, proses biokimia. Dibagi menjadi 4 tahap, yaitu hidrolisis, di mana terjadi materi organik kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Tahap kedua yaitu asidogenesis, di mana ini merupakan materi organik sederhana, yaitu gula, asam amino, dan lemak, yang diubah yang menjadi asam volatil dan alkohol. Tahap selanjutnya yaitu tahap asetogenesis. Di tahap ini terjadi perubahan antara dari asam volatil dan alkohol menjadi H2CO2 dan asam asetat. Tahap terakhir yaitu metanogenesis. Di tahap ini terjadi perubahan dari H2CO2 dan asam asetat menjadi CH4 dan CO2. Selanjutnya jumlah reaktor. Pada anaerobic digester dibagi menjadi dua, yaitu reaktor satu tahap, di mana terjadi proses asidogenesis
dan metanogenesis. Yang kedua yaitu reaktor 2 tahap, di mana di reaktor ini terjadi proses asidogenesis dan metanogenesis yang berlangsung pada reaktor yang berbeda. Selanjutnya, metode pengaliran bahan baku dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, sistem batch, di mana reaktor diisi dengan bahan baku dengan penambahan biakan mikroba sebanyak sekali saja. Selanjutnya, metode semi-kontinu, di mana pengisian bahan baku dengan periode tertentu sehingga diasumsikan jumlah mikroorganisme dan substrat sebanding. Yang ketiga, metode kontinu, yaitu substrat dialirkan masuk ke dalam digester pada interval waktu tertentu dengan volume substrat tertentu pula. Karakteristik air limbah. Limbah cair yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Tingginya kandungan bahan organik pada limbah cair diindikasikan oleh nilai COD dan BOD. Terus ada efisiensi anaerobik digester. Itu mampu menurunkan kandungan zat organik dalam air limbah, terutama kadar BOD dan COD. Desain kriteria atau kriteria desain. Nah, di sini nih ada parameter satuan standar rate sama high rate. Nah, pertama parameternya itu ada waktu retensi padatan, satuannya hari. Itu kalau misalkan yang standar itu 30 sampai 60 hari. Tapi kalau misalkan yang punya high rate itu tuh 10 sampai 20 hari. Terus ada parameter beban solid. Satuannya kgps meter kubik per meter kubik hari. Itu standar rate itu kisaran 0,64 sampai 1,60. Tapi kalau high rate-nya itu bisa 2,40 sampai 6,41. Nah, terus ada parameter dari dimensi. Itu ada kedalaman, diameter, sama kepedikan dasar. Kalau kedalaman sama diameter itu satuannya meter. Nah, kalau misalkan standar rate sama high rate itu di sini kalau kedalaman 7 sampai 14 meter, kalau diameter itu 6 sampai 40 meter, kalau kemiringan dasarnya 4:1. Terus ada kelebihan dan kekurangan dari anaerobik digester. Kelebihannya itu yang pertama mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat dengan potensi pencemaran yang minim. Yang kedua, menghasilkan energi terbarukan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keempat, upaya mitigasi terhadap pemanasan global. Yang kelima, ada menghasilkan digestate yang kaya nutrisi dan dapat digunakan sebagai pupuk organik. Terus kekurangan dari anaerobic digester itu yang pertama, aplikasi skala kecil seringkali memerlukan tambahan air. Terus yang kedua ada harus tersedia fasilitas penyimpanan biogas. Yang ketiga, proses pengolahan secara anaerobik berlangsung lebih lambat daripada proses aerobik. Yang keempat, ada pada proses anaerobik, perubahan kondisi lingkungan sedikit saja dapat memengaruhi kinerja proses. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai anaerobik digester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.